Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijau Mania. Pada kesempatan kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman kegiatan saya ya dalam memanen kompos sampah dapur. Jadi saya pakai galon bekas ini ya teman-teman untuk mengompos sampah-sampah dapur saya. Jadi ini kompos atau tempat pengomposan ini khusus untuk sampah dapur ya, isinya hanya sayuran dan kulit buah-buahan yang saya masukkan di sini. Di sini saya punya beberapa galon dan ini yang sudah saya ayak, sisa yang masih kasarnya saya kembalikan lagi untuk kita proses kembali. Dan hari ini yang akan saya panen ya, ini kita mau panen kompos ya teman-teman. Ini ya teman-teman nih sudah agak jadi ya, tuh sudah agak berubah jadi tanah nih teman-teman. Jadi saya mau angkat dulu, kemudian nanti saya keluarkan dan kita lihat hasil komposnya seperti apa ya. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah terlihat gembur ya, sudah terlihat seperti tanah ya teman-teman. Walaupun ada sebagian juga yang memang belum berubah jadi tanah, jadi kita wajib untuk saring ya teman-teman. Dan harus kita siapkan sekop juga tempat penyaringannya. Penyaringannya bebas, bisa teman-teman pakai apa aja. Ini saya pakai wadah yang banyak lubangnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk mempermudah proses pengayakan si kompos sampah dapurnya. Teman-teman yang lagi seneng atau lagi mau belajar bercocok tanam organik, ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah dapur kita jadikan kompos, yang mana kompos ini nanti kita bisa manfaatkan untuk tanaman kita ya. Jadi nanti kita tidak hanya mengurangi sampah di TPA, tapi juga mendapatkan manfaat komposnya kita pakai sebagai pupuk ya, penambah nutrisi untuk tanaman-tanaman kita. Jadi tanaman kita bisa subur-subur tanpa teman-teman harus beli pupuk-pupuk kimia, karena memang semenjak saya bercocok tanam saya tidak pernah memakai pupuk kimia. Saya hanya memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar rumah saya ya. Nah ini salah satunya kita manfaatkan sampah dapur. Buat teman-teman yang mau coba mengompos, mulai aja dicoba ya teman-teman. Tidak usah pakai benda-benda yang mahal, saya pakai juga barang-barang bekas ya. Contohnya ini saya pakai galon bekas. Jadi bisa kita manfaatkan untuk tempat wadah pengomposan. Cara buatnya mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa lubangi bagian bawah galonnya, kemudian sisi samping-sampingnya juga dilubangi untuk sirkulasi udara, dan bagian atasnya kita buat seperti berlubang gitu ya, lubang seperti di video nih. Jadi si tutupnya itu masih bisa dibuka tutup gitu ya teman-teman. Jadi buat kita mempermudah saat kita memasukkan sampah-sampah dapur, karena setiap hari kan pasti kita ada sampah dapur, jadi kita masukkan kembali, caranya gimana? Yang paling bawah itu nanti teman-teman bisa simpan tanah ya, sedikit aja untuk alas, atau bisa daun kering, atau bisa juga dengan kardus ya, atau kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian di atasnya lapisin sampah dapurnya, bisa kulit buah dan juga sisa batang-batang sayuran ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya bisa teman-teman kasih sekam kalau teman-teman punya, atau kalau nggak punya teman-teman bisa kasih tanah lagi biar tidak terlalu bau ya, karena nanti saat proses dekomposisinya itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap sedikit ya teman-teman. Jadi bisa diakali dengan cara ditaburkan tanah lagi di bagian atasnya, kemudian teman-teman kasih lagi nanti besoknya dengan sampah dapur lagi, kemudian ditutup lagi dengan tanah lagi, atau bisa dengan sekam. Nah ini sisanya sisa yang sudah saya ayaknya, kan ada yang masih kasar, kita bisa masukkan lagi. Nah seperti ini teman-teman nih yang tadi saya jelasin ya, di atasnya kita kasih tanah lagi.
Ini kan sampah dapur saya yang kemarin nih, belum saya taburi atasnya dengan tanah. Jadi kita masukkan saja dengan tanah yang bekas saya saring ya. Ini kan masih kasar-kasar nih. Nah, tumpuk aja begini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita tutup lagi, saya suka tutup lagi dengan kardus biar aromanya terserap ya. Aroma pengomposannya, kalau ada bau-bau tuh jadi keserap sama si kardus itu. Nah, ini yang sudah jadi, teman-teman bisa langsung pergunakan, atau kalau suka masih ada binatang kecil-kecilnya tuh, itu bisa teman-teman jemur dulu ya. Teknik panen kompos juga sebenarnya bebas-bebas aja. Kalau posisinya komposnya sudah agak kering seperti saya nih, nggak terlalu basah, bisa langsung diayak. Tapi kalau komposnya teman-teman itu agak basah, teman-teman bisa keluarin dulu lalu dijemur dulu. Setelah agak kering sedikit bisa disaring, baru teman-teman saring ya. Nah, ini saya sudah selesai proses penyaringannya dan saya angin-anginkan dulu di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa saya pergunakan untuk campuran media tanam atau untuk tambahan nutrisi. Jadi saya suka tabur-tabur di atas media tanam yang sudah ada ya, di pot-pot, terutama di pot-pot ya teman-teman. Nah, ini kompos saya yang sebelumnya tuh, yang di di galon sebelumnya yang sudah saya ayak. Nah, ini kemarin sudah saya ayak dan sudah saya keringkan. Nah, ini sudah hilang nih binatang-binatang kecil ya teman-teman. Ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, ini contoh ya, contoh yang sudah jadi. Kompos tuh ciri-cirinya kalau sudah jadi itu tidak bau, kemudian sudah berbentuk tanah, warnanya sudah agak gelap. Ya teman-teman, itu tandanya berarti sudah jadi, dan biasanya sudah ada benih-benih yang tumbuh. Nah, kalau ada benih, kadang-kadang kan kita kalau masukin sampah dapur ada biji-biji macam-macam ya. Nah, kalau dia sudah tumbuh ada benih yang tumbuh, berarti ini benar-benar sudah aman kita pergunakan untuk campuran media tanam atau penambah nutrisi untuk tanaman-tanaman kita. Oke teman-teman, itu aja share-share saya kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.